Silakan disimak ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kita hari ini akan diskusi terkait dengan chi kuadrat atau chi square. Nah, chi square atau chi kuadrat ini tujuannya untuk menganalisis data yang bentuknya kategorik dengan kategorik. Artinya apa? Data yang akan kita analisa itu dalam bentuk sudah dikelompokkan. Contohnya apa? Ada kalanya nanti teman-teman itu akan mengelompokkan antara kadar kolesterol yang normal atau tidak normal, atau kadar trigliserid yang normal atau tidak normal. Itu nanti yang akan diangkat di skripsi. Walaupun awalnya data itu berasal dari numerik, dari hasil pengukuran dengan spektrofotometer. Namun ternyata teman-teman tertarik, oh kalau gitu saya menganalisisnya dalam bentuk kategorik aja. Ada juga dikeroyok misalnya, satu data dikeroyok menjadi dua orang. Yang satu orang tadi kategorik dengan kategorik, yang satunya lagi diuji dengan korelasi. Bahkan bisa tiga orang, yang satu lagi diuji dengan regresi linear. Jadi data yang sama ya, itu bisa dikeroyok oleh tiga mahasiswa sekaligus. Ya, bisa ya, karena ujinya berbeda ya. Tapi fokus di kali ini kita akan mencoba yang bentuknya sudah dirubah menjadi kategorik dengan kategori. Nah, manfaatnya, tujuannya di dalam kayak kuadrat ini, teman-teman bisa sekaligus melihat dua fungsi, dua tujuan. Yaitu yang pertama, membedakan perbedaan proporsi kejadian. Proporsi antara satu, dua, atau lebih dari kelompok sampel. Misalnya, proporsi kejadian hipertensi antara pria dan wanita. Ini berbeda enggak? Contoh yang lain, proporsi kejadian uh, hiperkolesterol antara pria dan wanita. Bisa menggunakan ukai kuadrat. Ya, jadi perbedaan proporsi. Di lain pihak, teman-teman juga bisa melakukan hubungan antara variabel kategorik dengan kategori. Namun ingat di sini, ingat, walaupun teman-teman tahu ada hubungan, tapi tidak bisa mengetahui nilai keeratan. Nilai korelasinya berapa, nilai keeratannya. Itu dengan kai kuadrat tidak terjawab. Mau nggak mau teman-teman juga harus nanti supaya tahu keeratannya pakai korelasi. Person kemarin, atau Spearman, atau Kendall. Nggak bisa dengan kai kuadrat. Jadi contohnya misalnya ada hubungan antara kejadian hipertensi dengan jenis kelamin. Untuk mengetahui itu. Jadi dua sekaligus. Nah, namun di dalam skripsi nanti tidak usah dua-duanya diangkat. Salah satu saja. Ya, itu.
Jadi mulai sekarang, teman-teman sudah bisa berpikir, wah kalau begitu saya bisa dong berkelompok dalam menyusun skripsi nanti. Boleh, asal latar belakangnya nanti yang berbeda. Data boleh sama, tapi latar belakangnya yang berbeda. Ya, oke. Bisa dipahami sampai sini? Pak. Bisa, Pak. Lalu, oke, lanjut ya. Pak. Konsep ujinya. Di dalam chi kuadrat atau chi-square itu, kita membandingkan nilai harapan, expected, dengan nilai pengamatan. Jadi, kita turun lapangan, ke lapangan itu dalam rangka menilai observasi pengamatan. Hasil dari pengamatan itu nanti dibandingkan dengan nilai harapan, expected. Bagaimana cara nyarinya nilai expected? Itu ada rumusnya. Secara manual bisa, dengan software juga bisa. Teman-teman tidak usah jelimet nanti gimana menggunakan rumus. Itu nggak usah. Yang penting teman-teman bisa membaca. Ya. Semakin tinggi jarak antara nilai harapan dengan nilai pengamatan, observasi, itu menandakan semakin adanya perbedaan. Misal contoh nih, contoh berharap kuliah statistik tadi dimulai 14.30. Harapan itu ya, nilai expected harapan. Ternyata kenyataannya hasil observasi dimulai di pukul 14.50. Ada 10 menit jarak. Ya. Apakah jarak 10 menit itu benar-benar ada perbedaan? Harus ada cut off point-nya. Cut off point-nya dalam hal ini adalah alpha. Alpha 0,05 tadi. Ya. Di sini nanti semakin lebar, artinya ada yang jarak 10 menit, itu sudah ada perbedaan. Ada juga yang bilang 15 menit baru dinyatakan ada perbedaan. Ada yang bilang nanti selisih 30 menit baru ada perbedaan. Kan bervariasi. Supaya tidak bervariasi, maka nanti peneliti menentukan berapa batasnya. Ya, jadi alpha itu adalah batas maksimal dalam menolak H0. Alpha itu ya, batas maksimal dalam menolak H0. Jadi, Bapak ulang lagi, konsep uji chi kuadrat itu membandingkan antara nilai pengamatan dengan nilai harapan. Tadi Bu Ati mengatakan menggunakan tabel. Memang betul. Di dalam chi kuadrat suka dibantu dengan tabel kontingensi. Ya, ini contoh-contoh ya. Contoh. Contoh, ini contoh, sekedar contoh. Nanti bentuk kategoriknya itu misalnya apakah dia merokok, iya dan tidak. Apakah dia menderita penyakit jantung koroner, jawabannya iya dan tidak. Apakah Mas merokok? Kalau dia bilang iya, taruh di sini. Kalau ditanya apakah dia tidak merokok, tidak merokok, ya tidak merokok berarti kan di baris ini. Dan tidak menderita PJK, taruh di sini. Titik A, B, C, D inilah hasil observasi. Ya, hasil observasi.
Kalau respondennya ada 100, ya nanti di sini totalnya 100. Ya. A plus B, C plus D, jumlah A plus B plus C plus D ini totalnya 100. Ya. Sampai sejumlah responden yang akan kita wawancarai. Tabel ini bisa tabel 2 kali 2, bisa 2 kali 3, bisa 3 kali 3, tergantung dari kategoriannya. Gitu ya. Jadi dibantu dengan tabel. Nanti teman-teman tidak usah pusing buat tabelnya. Software sudah membantu. Sudah berarti nggak usah mikirin ngitung manual ya. Puyeng nanti ya. Nanti langsung kita lihat output dari software. Di dalam konsep kayak kuadrat, teman-teman harus punya kategori. Nah, setelah dilakukan uji, maka akan muncul nilai signifikansi atau p-value. Banyak itu nanti munculnya nilai sig itu. Sehingga bingung. Seperti waktu uji T independen, sig yang mana yang digunakan. Maka harus melihat variasi dari data kan kemarin. Di sini juga begitu. Ini betul-betul dipegang. Bila tabelnya 2 kali 2, dijumpai nilai expected atau harapan kurang dari 5, nilainya kurang dari 5, maka nilai sig yang digunakan adalah Fisher exact. Jadi nanti di baris Fisher exact. Jika tabelnya 2 kali 2 tidak ada nilai harapan kurang dari 5, maka yang digunakan di baris continuity correction. Bila tabelnya lebih dari 2 kali 2, misalnya 2 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya, maka nilai sig yang digunakan baris percent cash square. Jadi nanti akan keluar 3 output ini. Tinggal teman-teman mau pakai yang Fisher exact, continuity correction, atau percent cash square. Tergantung dari nilai expected-nya. Atau tergantung dari jenis tabelnya. Teman-teman tidak udah nggak usah menghafalkan. Nanti ada catatan kaki di output. Di output itu ada note-nya. Ya, ada note-nya. Sampai sini bisa diikuti. Bisa, Pak. Halo, Bisa, bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Oke, Allah. Bisa, Pak. ya. Kalau Bapak kecepatan bilang ya, bilang. Nah, ingat, ingat. Hasil chi kuadrat atau chi square itu bisa mengecohkan kita. Kita terkecoh. Di sini ada keterbatasan uji. Ya. Konsepnya tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan kurang dari 1, apalagi 0. Ada sel tadi yang tabel 2 kali 2 tadi, ada kotak A, kotak B, kotak C, kotak D. Itu ada nilai 0, itu tidak boleh. Atau yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan kurang lebih kecil dari 5, lebih dari 20%. Dua ini. Ini pun juga ada notnya, ada catatannya. Kenapa ini tidak boleh?
Karena kalau ada nol aja satu di dalam satu sel, keputusan ujinya akan H0 ditolak. H0-nya ditolak. Udah ada hubungan atau ada perbedaan. Padahal datanya yang salah. Kita terkecoh. Ya, kita terkecoh. Solusinya apa? Solusinya apa? Kalau setelah kita lakukan ada dua catatan tadi, maka solusinya ada dua. Pertama, kita buat perubahan di pengkategorian yang dari yang awalnya tuh 2 kali 3 dipersempit, ya, terusnya bisa dirubah menjadi 2 kali 2 dalam rangka memperbesar nilai expected harapan. Contoh misalnya, pendidikan ada 4 kategori: SD, SMP, SMA, PT. Ternyata nanti setelah diuji ada sel yang kosong. Ternyata tidak ada yang berpendidikan SD. Maka solusi kita kategorinya dipersempit. SD digabung aja dengan SMP. Jadi SD SMP jadi satu, kemudian SMU dan perguruan tinggi. Ternyata ini juga masih ada yang sel yang kosong. Cukup 2 kategori, ya, pendidikan dasar dan pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Yang rendah itu apa? SMU, SMP, SD. Yang tinggi D3, PT. Ya, dipersempit. Sudah kita persempit, tapi masih ada juga. Masih terjadi ada sel yang kosong. Maka langkah terakhir kita uji pakai Fisher Exact. Ya, Fisher Exact. Melihat outputnya aja, yang penting mengerti cara bacanya. Ya. Bapak tidak mengajarkan ahli statistik, enggak. Yang penting bisa membaca. Ya, oke. Bisa diikuti sampai sini. Siapa, Halo, Pak? Mbak Rini. Mbak Rini Purwanti mikirin apa, Mbak? Enggak, Pak. Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Halo. Ya, nggak usah dipikirin, Mbak. Dijalanin aja. Iya, Pak. Ya, jalanin ya. Lanjut. Nah, nah, ini sudah lewat. Nggak usah kita awal. Kalau nyari secara manual rumusnya seperti ini. Untuk nilai, untuk rumus mencari kayak kuadrat rumusnya begini. Nyari nilai harapan rumusnya seperti ini. Subtotal balik kali subtotal kolom bagi jumlah total. Nggak usah kita pelajari, lewatin saja. Ya, aja lewatin saja, langsung action. Ya, langsung action. Saya akan share, ya, saya akan share. Tulis tugasnya, tulis. Ini sekaligus Bapak meresume ya. Ini data kita. Ujilah pada alfa, sorry, ulang lagi. Ujilah dengan menggunakan chi-square pada alfa 0,02. Apa
ada hubungan antara kadar kolesterol dengan kadar trigliserid? Kadar kolesterol berasal dari pengkategorian. Kode 1 normal, kode 2 tidak normal. Dan kadar trigliserid berasal dari pengkategorian kode 1 normal, kode 2 tidak normal. Ini kasus, ya. Jadi kasus. Artinya di sini lihat teman-teman, ini ada data kolesterol dan kadar trigliserid. Awalnya dia berasal dari numerik, ya kan? Padahal tadi untuk uji Chi-square bentuknya harus kategori. Makanya tadi silakan dikategorikan menjadi 2 berdasarkan normal tidak normal, baik kolesterol dan trigliserid. Berapa cut off point-nya berapa? Lihat referensi. Anggap kolesterol dikatakan normal. Berapa, Neng? Jika di bawah 200. Di bawah 200, Pak. 2, 200. 200. Oke. Jadi kode 1 normal jika di bawah 200. Kode 2 tidak normal, monitor. Suara Ya, Bapak Pak. putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, sorry. Batas normal trigliserid berapa? Kurang dari Kurang dari 150. 180, Pak. Oke, 150 ya. Anggap. Ya, Kode 1 kurang dari 150 normal, dan kode 2 di atas 150 dikatakan tidak normal. Silahkan teman-teman diskusikan dulu, ya. Artinya, kasus ini langsung meresume mulai dari transformasi data. Siapa yang mau memandu, jadi co-pilotnya, jadi pilotnya, share screen, silahkan. Bapak akan menambahkan jika ada yang salah. Yuk, kita diskusi sekarang. Siapa yang mau coba? Ada perwakilan dari yang pria untuk transformasi kolesterol, untuk yang wanita transformasi yang trigliserid. Silakan. Recording in progress.
Ada yang ada yang sudah selar transformasi datanya, ada yang sudah kelar. Yang sudah kelar coba dipaparkan di sini. Nanti Bapak pandu. Siapa yang mau coba? Halo, dengar suara saya? Pak. Pak. Ya, Ayo, Pak. siapa yang mau coba? Siapa? Silakan mau coba. Nanti ujiannya juga seperti ini. Bahkan dari mulai input data dulu. Dari input data, cleaning data, transformasi, sampai uji analisis. Silakan dicoba dulu sebelum ujian yang sebenarnya. Silakan. Berarti pakai report itu different variable apa? Iya, betul. Tadi yang laki-laki apa? Yang kolesterol atau triglycerid tadi? Kolesterol, Pak. Kolesterol, Pak. Ya, silakan siapa? Mas Hidan mau nyoba? Boleh, Pak. Bentar, Pak. Iya, silakan. Nanti share screen-nya tetap Mas Hidan. Untuk yang triglycerid, yang ibu-ibu yang komentari. Silakan. Sambil dijelasin, Mas Hidan. Oke, baik, Pak. Eh, untuk kolesterol itu kan ada dua kode. Yang pertama adalah eh, kode satu yaitu normal dan kode dua yaitu tidak normal. Yang normal itu di bawah 200, sedangkan yang normal tidak normal itu di atas 200. Yang pertama adalah kita buat ubah dulu dari data numerik ke kategori. Jadi dengan report itu different variable. Masukin variabelnya yaitu kolesterol. Kita masukin outputnya kategori kolesterol. Nah, jadi itu kategori kolesterol. Lalu kita bisa change. Kemudian old and new values. Karena tadi tidak ada berdasarkan jenis kelamin, jadi kita fokusnya ke old and new values saja. Yang pertama adalah kurang dari 200. Berarti kalau 200 itu ikutnya normal atau enggak ya? Mbak, teman-teman, kalau seseorang pas kolesterolnya 200 masuk di mana? Normal. Masuk normal atau tidak normal? Tidak Normal. Tidak Pak. normal ya, Pak? Masih normal. No- Tidak. Normal kan? Berarti kalau di bawah 200, 199,9. 99. Berarti 200 lebih dari sama dengan 200 itu udah tidak normal ya. Di 100 Ya bagi itu tadi teman-teman 9. bilang begitu. 200, nah, 200 koma biasanya ada gimana Mbak?
Kalau 200 biasanya udah ada bintangnya, Pak. Udah nggak normal kan dia kecil dari Oh ya 200. udah. Oke, kalau gitu betul 199,9 Mas. Titik 9. Oke, siap Pak. Berarti untuk normal itu dari kurang dari 200. Untuk normal kita pilih range yang lowest, kita isi 199,9. Kemudian value-nya yaitu tadi 1 itu total kita pencet pen. Lalu yang selanjutnya adalah kode nomor 2 yaitu tidak normal. Startnya dari 200 dan value-nya kita isi 2. Kita pencet pen. Kemudian waktu dia oke. Oke, kita Nah, lihat juga. teman-teman jangan lupa dirapikan ke variabel view ya, betul. Coba ini ada toolnya kita buka. Kita ke variable view, kita masuk ke variable yang tadi kita buat yaitu kategori kolesterol, dan desimalnya digunakan saja. Lalu ke values-nya kita isi untuk kode 1 yaitu labelnya normal, kita add, kemudian 2 yaitu tidak normal. Kita add, lalu kita oke. Lalu kita kembali ke data view, kita cek lagi. View-nya diganti, Mas. Measure-nya diganti. Oh ya, biasanya kita ganti ordinal. Yang lama. Iya. Nah, Kita ke data view. oke. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Coba teman-teman yang lain bisa diikuti nggak sampai sini? Ini yang lain mencoba di Pak. laptopnya Sama. sendiri-sendiri atau hanya pendengar aja ya? Coba Pak. Ikutin. Juga, Ikut Pak. Pak. Oke. Ikutan, Pak. Ya. Oke, Bapak berharap sih ikutan. Ini ada yang resen. Siapa yang resen? Gak ada. Tadi kayaknya ada satu deh. Coba bagian Oke, sekarang coba kita sudah membuat variabel baru yang kategori yang kolesterol. Sekarang yang triglycerid. Siapa yang akan mencoba? Yang akan mencoba siapa? Halo. Ayo, eh, coba saya pengen lihat suaranya ibu-ibu. Suaranya ibu-ibu. Siapa yang mau coba? Ya, halo Pak. Izin Pak. Oke, silakan Mbak Siti. Ya, baik. Nah, izin share screen ya Silakan Pak. Mbak Siti. Izin share screen. Sudah kelihatan belum Pak?
Sudah kelihatan belum, Pak? Belum, Belum. Ibu. Belum, Hah? Bu. Belum, Belum. 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 Bentar. Ini baru bukan baru kalau mau di rumah tuh. Ini habis ini makan. Oh, belum ya? Bentar, Pak. Sudah? Belum. Belum, Bu. Belum. Nah, ini udah. Loading ini, Bu. Oh, sudah. Sudah ya, Bu ya? Sudah. Udah. Bu. Baik. Trigliserid ya. Kita masuk ke ketutupan. Ke transform. Kemudian record into different variable. Kita riset dulu. Kita cari trigliserid. Trigliserid yang numerik. Kemudian eh, kita kasih name. Trig underscore cat. Kategori trigliserid. Kita ceng. Nah, kenapa ini? Kategori trigliserid. Coba kita ulang ya. Coba kita ulang. Spasinya, Bu. Nggak ada Jangan spasi, ada Bu. spasi, Bu. Pakai underscore aja, Bu. Kayak di atas. Enggak, biasanya nggak apa-apa. Kalau yang ini kan ya Iya, kita itu Itu Iya, Ibu, bisa. pemberian Ibu, Nggak label. apa-apa Ibu ada namanya spasi. sama sebelumnya udah pernah bikin kali trik Oh iya kategori. benar-benar udah pernah Ganti bikin. namanya yang lain. Trik 1 underscore cat. Nah, oke. Odd and new variable. Kemudian kita ke rank lowest. Kita masukin karena nilainya trigliserid itu normal kurang dari 150. Berarti kita masukinnya ke 49,9. Kemudian kasih variabelnya 1, di add, kemudian continue. Sorry, maaf. Bagaimana ya? Kemudian kita lanjut ke yang ini ya. Tidak normal, itu berarti kita masukkan 150. Kemudian kita kasih value-nya 2, di add. Sudah, kita continue. Kemudian kita oke. Kita lanjut ke variabel new. Di sini sudah muncul trik 1 underscore kategori. Kemudian kita rubah di desimalnya 0. Kemudian di nona. Nah, di sini variabel 1 tadi kita normal. Di add. Kemudian value-nya 2. Tidak normal. Kita add. Oke. Kita rubah di measure-nya ordinal. Nah, mungkin itu Pak ya. Apa benar sudah ya Pak ya? Izin mungkin sudah Measure-nya oke, betul sudah. final Tepuk Pak. tangan. Terima kasih. Makasih ya. Baik Pak. Oke, makasih. Ya, ya. Izin close ya ininya ya.
Sudah ya semua? Kalau teman-teman, halo, suara saya kedengeran? Dengaran, Pak. Ya, Pak. Kedengeran, Pak. Sampai sini teman-teman materi transformasi, rekod, ada yang masih belum bisa nggak? Dari dua kegiatan tadi. Udah, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah ya? Nggak ada kesulitan? Nggak ada kesulitan ya? Yang materi tadi? Sudah, Pak. Oke, Bapak akan share. Ya, nih. Ya. Tadi teman-teman sudah mengkategorikan kolesterol itu dalam bentuk dua kategori, normal dan abnormal. Ya, kemudian yang trigliserid juga begitu, normal dan abnormal. Ya, jadi teman-teman sebelum melakukan analisis cek dulu seperti ini, measurenya sudah betul, ininya juga sudah betul. Mari kita mainkan sekarang. Ikutin semuanya. Ikutin semuanya untuk chi-square, analyze. Kita ambil yang deskriptif, cross step. Ya, cross step. Klik. Klik. Ya. Masukkan dua variabel tadi. Kolesterol mau dibolak-balik nggak masalah ini. Mau dibolak-balik nggak masalah. Kecuali kalau kita mengacu variabel dependent dan independent. Kalau nanti kita mengacu variabel dependent independent, ya, yang independent masukkan di row, yang dependent masukkan di kolom. Tapi kan ini tidak ada mana yang dependent, mana yang independent, nggak ada. Kemudian statistik, nih kita centang chi-square. Di fasilitas, bentar ya, sebentar. Nah, coba lihat teman-teman di sini. Oke. Di sini ada fasilitas korelasi di samping chi-square. Nih, teman-teman bisa pelajari nih. Di sini ada juga kalau mau korelasi centang, pakai ini salah satu ya. Tapi materi silakan nanti dicoba sendiri ya. Kita fokus ke chi-square. Kemudian continue. Kita selnya kita centang. Nah, ini dia. Dia nanti akan menghitung sendiri. Observed, expected. Kita lihat nanti persen row. Persen row.
Ya, sudah sampai sini semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Continue. Abaikan yang lain. Oke. Kelihatan outputnya? Belum, Pak. Nah, kelihatan outputnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, lihat di sini. Teman-teman, jangan langsung melihat yang output nomor 2. Cek dulu. Nih, ada kalanya teman-teman trader. Masih ada data yang missing atau enggak? Kalau ada data yang missing harus dicari. Ternyata ini valid ya. Nih lihat. Tabel 2 kali 2. Kolom 2. Normal dan abnormal. Kelompok trigliserid normal, abnormal. Kolom 1, kolom 2. Kelompok kolesterol normal, abnormal, baris. Ini kalau cara membacanya didapat ini deskriptif, ya ini deskriptif. Dari tabel ini nanti teman-teman bisa mengomentari di hasil skripsi. Misalnya, didapat responden yang memiliki ya kadar kolesterol normal ya berapa banyak nih? 54. Dari 54 ini ada 6 orang yang trigliseridnya tidak normal. Ya. Sedangkan ada 26 responden yang memiliki kadar kolesterol tidak normal, juga memiliki kadar trigliserid tidak normal sebanyak 14 orang. Persennya berapa? Persennya 53,8. Ini persennya ke samping. 53,8 ditambah 46,2 persennya ke samping 100. 11,1 ditambah 88,9 100 ke samping nih persennya. Ya. Jumlah respondennya ada 80 tadi. 80. Sekarang pertanyaannya, dari 80 orang ini yang memiliki kadar trigliserid tidak normal sekaligus kadar kolesterol tidak normal sebanyak 20 orang. Atau sekitar 25%. Ini nanti teman-teman bisa menjabarkan satu demi satu untuk pembahasan di hasil di bab 4. Ini deskriptifnya. Oke, paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, jadi dijelasin satu-satu itu nanti di hasil di bab 4. Kita lihat di sini. Ini nilai expected nih. 40,5, 13,5, 19,5, 6,5. Kita jangan melihat fokus di sini. Ini nanti ada catatan kakinya. Lihat output yang ketiga. Perhatikan di sini. Ini kan nilai signya banyak ini. Nilai signya. Ini nilai sig, ini nilai sig, ini nilai sig. Yang mana yang kita ambil? Lihat aturan tadi. Ini ada catatan. Tidak ada sel yang memiliki nilai expected
kurang dari 5. Ya, tabelnya 2 kali 2. Coba lihat catatan tadi. Tabelnya 2 kali 2 tidak ada sel yang memiliki nilai expected kurang dari 5. Maka digunakan sig yang mana? Fisher exact Pak. exact test, Pak. Loh. Fisher exact test, Pak. Continuity correction ya, Pak? Yes, continuity correction yang ini. Fisher exact akan kita gunakan kalau ada sel yang memiliki kurang dari 5, kebalikannya. Ini loh. Coba, ini tadi sebentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini kan tadi, yang C kan tadi. Tabelnya 2 kali 2 tidak ada nilai harapan kurang dari 5. Maka yang digunakan nilai sig pada continuity correction. Yang ini kan? Nah, ini pedoman kita ini. Ya, pedoman kita. Oke. Ulang lagi. Angka inilah yang continuity correction. Angka inilah. 2 kali 2 ini dari mana sih? Ini ada tulisannya nih. Ini nih. Notnya itu loh. Ada yang bocor. Ya, tabelnya 2 kali 2. Kolom ada 2, barisnya ada 2. Ya. Normal, tidak normal. Normal, abnormal. Ya. Angka inilah yang dibandingkan dengan alfa. Artinya apa? Jangan lupa tadi langkah-langkah nomor 1 buat bunyi hipotesanya dulu. Hipotesanya tadi misalnya apa? Ada hubungan antara kadar kolesterol dengan trigliserid atau tidak ada hubungan. Langkah nomor 2, tentukan alfanya. Langkah nomor 3, tidak perlu uji kenormalan. Ya, langsung dilakukan uji chi-square. Langkah nomor 4, uji ditemukan ini. Bandingkan dengan alfa. Sehingga keputusan kita adalah H0 ditolak. Artinya apa? Ada hubungan antara kadar kolesterol dengan kadar trigliserid. Di chi-square tidak bisa menjawab berapa nilai keeratannya. Kalau mau cari nilai keeratannya, karena bentuknya kategorik dengan kategorik, lakukan uji korelasi Spearman. Ya, coba nanti dicek. Uji korelasi Spearman, benar nggak ada korelasi? Dicek. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, kita cek apakah dengan Spearman ada korelasi. Kita lihat. Kita lihat sama-sama. Analyze. Korelasi. Bivariat. Ini Bapak udah coba bentuknya. Oke. Nih lihat. Kolesterol dengan trigliserid ada korelasi yang signifikan. Nilai korelasinya 0,462. Ya, ternyata memang benar-benar ada korelasi. Ya.
Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman? Bisa, Pak. Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bang. Oke. Sebagai latihan, tulis. Ujilah pada apa 0,05. Apakah ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan kadar kolesterol? Oke, silakan. Silakan didiskusikan ya. Kadar kolesterol ambil dari dua kategori tadi. Yang kebiasaan olahraga kan sudah ada tuh. Sering, tidak, kadang-kadang. Silakan didiskusi nanti, ya. Baik, Pak.
Ada yang udah selesai ngerjain. Tinggal bacanya Mbak, masih keder. Ya, yang muncul yang Pearson doang ya, Bu ya? Iya karena udah 2 kali 3 kan. Iya, heeh. Mbak Enda, coba di-share Mbak. Oke, bentar ya. Udah muncul belum? Dan nilainya yang ini kan ya? Pearson Chi-square ini ya? Beda ya. Nah itu soalnya itu nggak ada siksikan. Oh, nggak ada sisi-sisi. Yang asik tadi pakai apa ya? Yang punya Mbak Ismita gini juga nggak sih? Atau muncul yang kayak tadi yang pas pertama itu? Enggak lah, kan dia 2 kali 3 pasti person yang keluar. Oh ya, ada berarti emang langsung ya. Sih, di bawah. Eh, berarti udah lebih dari alpha ya? Saya nggak ada race estimate-nya deh. Yes, yes, gimana Bu? Kan ada tuh keterangannya cannot be compute. Di mana Mbak Is keterangannya? Gimana Mbak? Itu di Coba bawah Mbak risk, aja deh yang share screen. aku nggak pakai laptop di sini. Di bawah risk estimate Oh, itu. Di bawah estimate. risk Paling estimate. bawah, Mbak Enda. Wait, wait. Aku nggak keluar Oh, best race estimate statistik ini estimate-nya. kan. Yang paling bawah ya Mbak ya. Mungkin karena ditaruh olahraganya dulu di atas ya, baru yang bawahnya kolesterol. Makanya muncul risk. Hmm. Ya, kalau Tapi misalnya tadi kan dibilangnya nggak ngaruh ya. Iya, nggak ngaruh. kalau yang Hmm. ini sih bakal nggak ngaruh karena belum ada variabel independen sama dependennya ya. Nanya dong. Untuk kita tahu dia tuh variabel independen sama dependennya tuh gimana sih? Apa gitu loh. Bahwa itu tuh termasuk Mbak yang Rini, independen. Mbak Rini Yang gimana Mbak independen. Rini? Coba aku masih bingung nih menentukan yang independen mana, dependen mana. Kalau independen udah diketahui nilainya, kalau dependen kita yang nyari tahu nilainya. Yang kita Dependen itu cari belum ya. tahu. Iya, betul. Hmm. Berarti belum sampai ya soal X itu ya. Belum, nanti tuh lanjut lagi ke regresi linear lagi, ada di sini lanjut lagi kalau udah dependen independen. Mbak Rini bisa nerangin nggak ini penjabarannya bagaimana? Coba Mbak Rini. Tolong dibantu. Saya masih bingung untuk penjabaran hasilnya. Servernya udah diisi kan? Oke. Ya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Makasih, Mas. Sama-sama, Bu. Tadi kan di Pearsonnya kan signya udah di atas alfa ya. Oh iya, ngetes Ya itunya. berarti ya lihatnya dari situ aja. Berarti Periksa. H0 itu gagal ditolak. Berarti dia tidak ada hubungan antara Hmm. eh, Olahraga dan olahraga kolesterol ya, Mbak? dengan kadar kolesterol.
Ngeceknya gimana tadi? Gue lupa lagi. Tadi dilihat siknya aja dari persen itu. Berarti kan kalau udah kayak gitu nggak usah pakai korelasi ya, Mbak? Itu kan nggak Kan ada hubungan. nggak ada hubungannya kan? Ya, kalau yang tadi kan ada hubungan makanya lanjut korelasi. Oh, ya, 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 ya. Jadi korelasi ya. Benar. Halo, gimana? Sudah? Diskusinya sudah kelar? Apa Siapa yang mau memaparkan? Kita diskusi. Silakan. Siapa yang mau share hasilnya? saya deh Pak? Ya, silakan. Hmm, Langsung uji dari awal ya berarti ya Pak? Tadi langsung ke square udah, langsung aja dari ke square. Langsung aja hasilnya Pak. Ya, kan kita sudah kategori semua itu. Ya. Untuk hasilnya itu tabel kebiasaan olahraga sama dihubungkan Oke, dengan kadar sebentar Mbak Indah. kolesterol. Sebentar Mbak Iya Indah, Pak. sebentar. Teman-teman sampai keluar output ini masih ada yang belum ngerti atau gimana? Bisa semua? Sama. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa berarti langsung membaca. Silakan dibaca pengertiannya Mbak Indah. Ya, baik. Untuk kebiasaan olahraga yang iya, totalnya ada 8 orang dengan kolesterol yang tidak normal berjumlah 4 orang. Terus untuk kebiasaan olahraga tidak berjumlah 16 orang dengan kadar kolesterol yang tidak normal ada 7 orang. Selanjutnya kebiasaan olahraga kadang-kadang berjumlah 56 orang dengan kadar kolesterol tidak normal 15 orang. Terus langsung baca tabel ini ya Pak, dashboardnya Pak. Perhatikan dulu, ini tabelnya berapa kali berapa? 2 kali 3 Pak. Ya, jika tabelnya lebih dari 2 kali 2, maka yang kita pilih adalah Pearson chi-square persen Chi-square. Sig pada persen Chi-square itu berapa? 0,238. 0,238. Angka tersebut dibandingkan dengan alfa 0,05. Berarti lebih besar ya. Ya Pak, Maka keputusannya aku diterima Pak.
Tidak Iya, ada hubungan antara kebiasaan H0 olahraga dengan diterima. kadar Artinya kolesterol. tidak ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan kadar Kadar kolesterol. kolesterol. Secara teori begitu juga nggak? Secara teori gimana? Ada hubungan sih, Pak. Ya, Pak. Kembali Ada lagi, hubungannya, Pak. ini kan baru uji statistik. Statistik itu adalah alat. Secara substansi gimana? Lihat teorinya, ya. Karena ini harus dikontrol. Dikontrol walaupun dia tidak pernah olahraga, tapi kalau pola makannya diatur, semuanya diatur, ya nggak berdampak gitu ya. Ini adalah data yang kamu punya, hasilnya seperti ini. Ternyata tidak ada korelasi antara, sorry, tidak ada hubungan antara kolesterol dengan Kebiasaan olahraga. kebiasaan olahraga. Jadi tidak ada hubungannya tadi. Kalau kita mau uji K-square dengan yang korelasi persen tadi, Spearman tadi sebenarnya beda masalah. Beda masalah gitu ya. Cuma tadi kan untuk memastikan apakah memang benar di K-square tidak ada hubungan dengan persen juga tidak ada hubungan, kita cross check ternyata sama. Coba aja ini secara persen nanti Spearman ada korelasi nggak? Coba Mbak Indah, mainkan Mbak Indah. Korelasi Spearman Mbak, mainkan, analis. Korelasi, kita lihat kadar Diri saya dulu. Ini tidak harus sampai ke sini ya. Ini cuma karena kita meresume, mengulang kembali gitu. Nggak ada ininya sebenarnya. Betul kan? Sama kan? Iya. Arnold diterima Sama, Pak. juga kan? Tidak ada korelasi kan? Iya, Pak. Ya, sama. Nah, oke, terima kasih Mbak Endah. Tepuk tangan untuk Mbak Endah. Pak. Nah, kelar deh, udah selesai. Cepat Pak kan mau kalau tanya, buat Pak. skripsi nggak sampai seminggu nih kalian. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya dulu, Mbak Ayu? Aku izin share screen ya, Apa Pak. Mbak Soalnya Ayu? hasilnya ada yang beda, Pak. Mana ya? Ya, Aduh, ya silakan. aduh, bentar, Pak. Salah baca. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Mbak. Ntar dulu. Hilang lagi. Belum, belum. Mana sih output apa? Hmm. Izin Pak, di saya Pak hasilnya ada catatan kakinya Pak, 2 sel atau 33,3% hasil di bawah kurang dari 5. Itu berarti lanjut solusi yang dikecilin itunya ya Pak. Kategorinya dipersempit jadi 2 kali 2. Pakai aturan itu nggak Pak? Nah, jadi gini, teman-teman lihat. Ya, sebentar nih, Bapak jelasin. Konsep pertama, tabel ini berapa kali berapa? 2 kali 3. Tabelnya Mbak Ayu berapa kali Dua berapa kali ini? 2 kali 3. 2 kali 3, Pak. Oke. Apapun hasilnya, kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2, yang digunakan adalah persen K-square. Oke, itu ya, deal ya. Ya Pak. Ya. Fisher eksak akan keluar kalau tabelnya 2 kali 2. Iya. Ya. Fisher eksak itu hanya keluar jika tabelnya 2 kali 2.
Coba lihat catatan kakinya. Ini, Pak. Ada 2 sel, kurang dari 5. Sel yang mana aja coba? Tunjuk. Ada 2 sel. Yang kurang dari 5 yang mana? Yang ini, Pak. Kebiasaan orang Iya, yang itu ini yang 3 sama sama dan sebelahnya. 4. Iya. Nah, itu 4,7 dengan 2,3. Walaupun itu kurang dari 5, karena tabelnya 2 kali 3, maka yang digunakan persen case square. Teman-teman, kembali lagi dulu, Neng. Kembali lagi ke tabel. Nah, stop. Teman-teman, dalam kasus variabel ini, tidak mungkin menggabungkan yang tidak dengan kadang-kadang. Tidak mungkin menggabungkan iya dengan kadang-kadang. Nggak bisa kasus ini digabung menjadi 2 kali 2. Karena kalau tidak, ya tidak. Kalau kadang-kadang masih suka melakukan olahraga. Kalau iya selalu. Jadi tidak bisa dirubah menjadi 2 kali 2. 2. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham? Oke. Paham, Pak. Gitu ya, Mbak Ayu ya. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Pak, izin Pak. Apa sih, Dan? Pak mau nanya, tadi kan pas ngecek korelasi itu hasilnya itu minus. Itu kalau minus itu artinya berlawanan, nggak searah atau gimana sih Pak? Terus kalau hasilnya minus itu nggak apa-apa kan? Bapak nggak begitu jelas ya suaranya. Bisa diperjelas. Halo Pak, Silakan, nanya bisa tentang, diperjelas. oke. Mau nanya Pak tentang korelasi. Itu kalau hasilnya itu minus, itu gimana sih Pak? Maksudnya? Contohnya. Coba share screen. Ada nggak? Ada Ada Pak, contoh. sebentar Pak. Contoh. Yang lain kalau mau tanya yang lain silahkan. Karena kita meresume ini. Nah, lihat. Minus. Ya. Dalam kasus seperti ini, kalau melihat output dari hasil korelasi, pertama kali yang kita lihat adalah nilai sig-nya. Ya, nilai sig. Apakah nilai sig itu lebih kecil dari alfa atau lebih besar? Kalau lebih kecil dari alfa, maka ada korelasi. Langkah selanjutnya, lihat berapa nilai korelasinya. Berarti lihat atasnya, korelasi koefisien. Kalau ternyata 0 diterima, menandakan tidak ada korelasi. Tidak perlu kita mengeluarkan hasil nilai korelasi yang minus 0, nggak perlu dilaporkan di dalam skripsi. Ya, seandainya 0,781 misalnya. Berarti arah korelasi itu negatif. Artinya apa? Satu variabel nilainya naik,
yang lainnya turun, kebalikannya. Misalnya, semakin banyak melakukan olahraga, kadar kolesterol akan turun, berkurang. Artinya seperti itu. Kalau itu ada korelasi. Namun dalam hal ini, karena nilai signya di atas apa, kita tidak perlu menjelaskan arah korelasi. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Jadi sekali lagi, tanda minus itu artinya satu variabel terjadi peningkatan diikuti penurunan nilai variabel yang lain. Dalam kasus ini, semakin sering orang berolahraga, maka akan terjadi penurunan kadar kolesterol. Tapi ini nggak bisa dijelaskan di sini karena tidak ada korelasi. Gitu ya, Mas ya. Oke, yang Oke, lain. baik, Pak. Tadi siapa tadi? Ada Herasian tadi yang ibu satu lagi tadi siapa? Ada lagi? Teman-teman? Sampai jam 21 loh jadwalnya. Ada yang mau bertanya? Atau sudah bisa dipahami, dimengerti materi kita selama berapa kali pertemuan ya? Tadi ya? Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. 6 kali ya? 6 kali pertemuan. Nggak ada 6 kali deh. Nah, oh ya, mumpung kita bisa diskusi minggu depan kan sudah nggak ada lagi ganti ini ya, ganti termin ya. Tinggal ujian kan? Sama Iya, Pak benar, Burhan sudah Pak. sama Pak Burhan udah ujian? Nah, udah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bisa bisa ngerjain apa enggak? Waktunya kurang, Kurang, Pak. Pak. Waktunya kurang memang berapa lama kemarin dikasihnya? 2 jam, tapi input datanya lama banget, Pak. Yang bikin lama input datanya, Pak. Ya udah, karena pengalaman input datanya lama, Lama. belajar lagi input data. Kasih tipsnya, Pak, Ya itu tadi harus sering biar latihan. input datanya lancar. Ada aja kendalanya kemarin. Diganggu sama suaminya ya, Gimana? atau sama anaknya. Lagi input data diganggu sama anaknya. Ya. Mbak Enggak, Dewanti Pak. aja, Mbak Itu Dewanti karena anaknya ada yang diajak variabelnya ada yang nggak keluar, Pak, kemarin. Kita kan kopas gitu, tapi ada yang nggak keluar. Masanya nggak keluar gimana? Jadi ya mau nggak mau harus masukin manual. Jadi lama. Kopas tuh Pak kemarin. Tapi terus ada beberapa variabel nggak nongol, Pak. Nggak keluar Oh, angkanya. karena efek dari copy paste. Kamu Nah, senangannya kalau Harus copy, diinput, apa kamu harus kalau senangannya manual, diinput copy Pak? manual, Pak. paste. Ya, ya harus berlatih, sering berlatih. Di latihan-latihan aja seperti ini. Contoh nih. Sayang data kelas kalian itu kurang bervariasi, nggak kurang banyak. Itu sebenarnya bisa kamu lakukan variasi, misalnya contoh, buatlah variabel antara yang hipertensi dan tidak hipertensi. Catat, 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 catat. Kelompokkan variabel hipertensi dengan tidak hipertensi
yang berasal dari variabel tekanan diastolik. Diastolik. Ujilah apakah ada korelasi antara kejadian hipertensi dengan kadar kolesterol. Nah, misalnya seperti itu, kamu buat latihan sendiri-sendiri. Ah, saya mau nyoba seperti ini. Ah, saya nyoba seperti ini. Ah, saya nyoba seperti ini. Sebenarnya data kelas ini bisa kamu angkat untuk skripsi besok. Kalau memang datanya benar loh ya, hasil pemeriksaannya benar, tidak tembak. Bisa kamu angkat jadi skripsi. Tinggal masalah apa yang kamu angkat. Ya, kira-kira gitu. Jadi contohnya teman-teman harus membuat kasus-kasus yang memungkinkan untuk dilakukan latihan. Gitu ya. Kiat-kiatnya ya begitu caranya. Nah, cara nyoba ini, saya nyoba ini, saya nyoba ini. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya lagi, Pak. Hmm? Kalau uji parametrik dan non-parametrik, berarti kalau salah satu data itu tidak normal, contohnya ada dua data, satunya distribusi normal, satunya tidak normal. Kita lakuin ujian itu non-parametrik ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Berarti kalau parametrik itu semua data harus normal ya, Pak ya? Iya, betul. Oh Kenapa ya, Pak. harus Terus normal? Kenapa harus eh, normal? Kenapa parametrik harus normal? Karena parametrik itu dilakukan untuk estimasi ke populasi supaya rentangnya itu rapat sehingga tepat. Seperti kemarin waktu kita belajar regresi linear. Kalau datanya tidak normal, maka estimasinya itu akan semakin memanjang sehingga tidak tepat kalau kita lakukan penilaian ke populasi. Melesetnya terlalu jauh. Padahal parametrik itu digunakan untuk mengestimasi, untuk menduga nilai populasi. Itu maksudnya. oke, baik, Pak. Terus kalau uji korelasi non-parametrik itu kan ada dua ya, Pak ya? Ada Kendall sama Spearman. Itu kita pakainya yang mana sih, Pak? Saya jujur masih Bebas. bingung. Kamu boleh salah satu. Pilih aja. Spearman boleh, Kendall boleh. Itu hanya pendekatan aja. Kamu mau ke kampus, mau pakai naik motor, boleh. Mau pakai mobil, boleh. Nggak mungkin kamu dua-duanya kamu pakai mobil dan motor. Bebas. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, Pak. Hmm. Terima kasih. Sama-sama. Yang Pak, lain. Pak, kalau nanti ujian itu kalau distribusi datanya antara tidak normal atau normal, berarti kita lanjutinnya salah satu aja kan, Pak? Nggak kayak latihan dua-duanya, Pak. Lanjutkan gimana maksudnya? Kan kalau di latihan kita cobain tuh, Pak. Yang Hmm. parametrik cobain juga walaupun distribusinya tidak normal. Iya. Parametrik juga. Kalau ujian tergantung kan, Pak? Nggak Iya dua-duanya. betul ya. Tidak harus dua-duanya. Salah satu aja. Misalnya
ternyata distribusi kamu tidak normal, terus yang kamu kerjakan parametrik malah salah. Ya, secara konsep salah gitu ya. Jadi salah satu aja. Kemarin itu kan hanya untuk contoh gitu ya. Teman-teman nulis proposalnya udah sampai mana? Kok ketawa pada ketawa? Kenapa? Jangan sampai kalah dengan D3. D3 udah mau kelar ini proposalnya. Nah, teman-teman kan ada data di kantor udah, terus cara ngolahnya udah tahu nih, sampai hari ini tahu, wah sebenarnya udah jadi besok itu. Semangat ya, barangkali kalau udah nggak ada yang didiskusikan, besok walaupun Bapak tidak jadi pembimbing skripsi kalian, kalau mau konsul terkait dengan statistik, silakan. Pintu terbuka, tapi janjian dulu. Tidak mungkin Bapak akan jadi pembimbing skripsi semuanya ini nggak mungkin. Karena ada pembatasan. Namun kalau mau konsul, silahkan asal janjian dulu. Dengan Pak, membaca, ya. izin lagi Pak. Kalau di data mahasiswa ini kan kita ngambil semua datanya tuh Pak, udah total sampel. Kalau buat skripsi gitu besar sampelnya ada rumus katanya Pak, cuman kurang ngerti Pak. Ya, ntar kan diajarin nama dosen metrik. Oh, Bapak bisa ya Pak. Enggak sih Pak. Iya, diajarin nanti sama dosen metrik bagaimana cara mengambil sampel. Coba sekarang pegang Android-nya, Mbak Ismitra, pegang Android-nya. Ketik. Rumus penghitungan sampel dalam penelitian, yang lain ketik. Rumus perhitungan besar sampel dalam penelitian. Klik, keluar nggak itu? Mbak, yang lain gimana yang lain? Ada Taro Yamane, Slovin. Keluar apa enggak? Pertanyaan Bapak keluar apa enggak? Ada enggak? Ada Pak. Ada Pak. Nah, sebenarnya apa yang kamu perlukan itu sudah tersedia di Android kalian sendiri. Enggak Pak, kalau emang udah dijelasin sih Pak sama dosen matlitnya, cuman masih kurang ngerti gitu Pak, kayak perbandingan rata-rata ngambil sebesar sampel perbandingan rata-rata gitu Pak. Kalau di searching nggak keluar soalnya Pak. Cari literatur dong. Kamu bisa nyari di YouTube-nya, bisa di ini, asal kamu nanti subscribe halal gitu. Kayak gitu. Ada, belajar sendiri. Kalau enggak di buku-buku, kamu klik buku besar sampel coba sekarang, ketik. Literatur buku besar sampel. Ada enggak? Makin ke sini, Mbak Ismitra ketemu enggak? Ada Pak. Nah itu dia, makin ke sini dosen itu makin nggak diperlukan lagi karena sudah ada di Android. Dosen hanya buat diskusi aja seperti ini, tidak memberikan materi. Tinggal diskusi-diskusi udah. Masalahnya tuh teman-teman mahasiswa males membaca. Iya apa enggak? Iya Pak. Iya males. Padahal sudah 500 tahun yang lalu
ayat pertama diturunkan itu Iqra, bacalah atas nama Allah itu, bacalah itu sudah 500 tahun yang lalu. Ya wis gitu ya. Ada lagi nggak? Ini udah jam 4:30. Ya, Mbak Untuk Endah, ujiannya di hari Kamis atau Jumat. Mbak Endah, Bapak dikirim email kelas. Oh iya, Pak. Nah, ujiannya mau daring boleh. Tapi kalau daring gunakanlah 2 device. Ya, 2 device. Satu untuk Zoom, satu mengerjakan laptopnya. Nah, karena saya tahu Indah bakalan males kalau suruh ketik warna. Mana ada mahasiswa hapus Mbak Endah mau itu Pak, udah gitu ya. jauh-jauh Pak. Dari senyumnya aja Bapak bisa melihat males ke sini nih. Udah ya, barangkali sampai di sini Jadi di hari Kamis atau Jumat ujiannya? terserah kamu maunya kapan. Mau tahun depan juga boleh. Jangan, Pak. Nanti makin lama lulusnya. Iya, mau tahun depan juga boleh. Oke, barangkali sampai sini aja dulu. Bapak minta maaf selama pertemuan yang tidak lama ini, barangkali ada yang tidak pas di dalam komunikasi. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang terpenting Amin. bisa bersiraturahmi ya. Kalau ketemu di luar, jangan lupa tegur Bapak, karena Bapak orangnya pelupa ini siapa-siapa gitu ya. Nggak mungkin Bapak mengapali 80 sekian orang ini satu-satu yang kerjanya di sini. Kalau Andi, Bapak ingat itu. Andi oh, ingat itu. Kalau yang lain-lain nggak ingat. Ya, Indah juga Makasih, ingat Pak. gitu. Ya, barangkali sampai di sini aja. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Belajar walaupun belajar sendiri. Tidak mungkin dosen akan memberikan semua ilmunya itu dalam waktu yang singkat. Ya, semoga Anda semua berhasil, ya, lulus Amin. tepat waktu Amin, di Pak. wisuda. Amin. Nah, kalau masih ada kesempatan ikut ASN, jangan lupa tanggal 20 ditutup. Ya, yang belum ASN atau yang belum P3K, tanggal 20 ditutup pendaftarannya. Semoga sukses semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Foto dulu Mbak Endah. Billahi Pak. taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Terima SS kasih ya, dulu. Pak. Buat Screenshot dulu ya. kenang-kenangan. Buat Foto dulu. kenang-kenangan Ya, SS Pak. dulu. Coba dibuka kameranya. Konten guys. Iya, dibuka dulu. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Pak, udah Pak. Iya, makasih semuanya. Bapak izin live ya. Sukses Iya, ya semuanya Pak. ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Semangat. Pak. Oke, Sehat yo. selalu ya Makasih, Pak. Pak. Terima kasih Amin, Pak. amin. Oke, yo. Jadi gimana kita mau ujiannya di hari apa? Hari Kamis atau Jumat? Kamis aja Mbak Endah, Kamis. Kamis. Mbak Indah berarti Kamis aja ya. Pagi, lepas, libur. kayak kemarin itu ya Mbak Indah. Isai. Jam Oh gitu kayak saya belum tahu, saya belum Apa ada ya? Tahun lalu. Dinas apa? contoh-contoh soal gitu nggak ada. Aku pagi. Contoh soal tahun lalu kan ada yang hujan. jamnya jangan jam 2 pas dong. Kok kampus? Kan kita 14.30 nih Pak. Jadi jam berapa? Jam 2.30 atau jam berapa?
Iya, maksud Jam aku. 2.30 aja, Mbak. 2.30 ya, 2.30 aja. tetap ya, sesuai Jangan jadwal ya. mepet sama maghrib. Ya, Iya. biar nggak Oke, sore-sore siap. Kayak banget. kemarin. Heeh. Maghribnya Oke, udah siap. mau Kemarin besar. mepet banget sampai malam. Kalau jam 2.30 berarti kita ada break sholat ya. Iya, Ada break sholat. Nah, Iya, oke. iya. biar dipanjangin Ini dikit. minggu depan apa kapan ya? Minggu Minggu depan depan, bukan tanggal ke berapa kampus. tuh?